Punya akuarium tapi airnya cepat keruh? Yuk, cari tahu penyebabnya dan cara mengatasinya. Penyebab air akuarium cepat kotor. Pertama, terlalu banyak memberi makan. Memberi makan ikan secara berlebihan adalah salah satu penyebab lama air akuarium cepat kotor. Ketika ikan tidak menghabiskan makanannya dalam waktu singkat 1-2 menit, sisa pakan akan tenggelam ke dasar dan mulai membusuk. Proses pembusukan ini menghasilkan zat beracun seperti amonia yang mencemari air dan dapat membahayakan ikan. Selain itu, pakan yang berlebihan juga meningkatkan pertumbuhan bakteri dan alga yang membuat air menjadi keruh, berminyak, atau bau. Ciri-ciri overfeeding bisa dilihat adanya sisa makanan di dasar akuarium. Air cepat bau atau berubah warna. Ikan terlihat malas berenang atau stres berdiam diri di dasar akuarium. Kedua, jumlah ikan terlalu padat. Memelihara terlalu banyak ikan dalam satu akuarium menyebabkan air cepat kotor karena volume limbah kotoran, sisa metabolisme, dan karbon dioksida menjadi berlebihan. Jika jumlah ikan melebihi kapasitas akuarium dan kemampuan filter, maka kualitas air akan cepat menurun. Dampak dari kepadatan ikan yang tinggi, yaitu kadar amonia dan nitrat meningkat, menyebabkan ikan stres dan penyakit. Filter cepat kotor dan tidak mampu menyaring semua limbah. Persaingan ruang dan oksigen membuat ikan agresif atau lemas, dan membuat air keruh dan berbau tidak sedap. Ketiga, filter tidak efektif. Filter yang tidak efektif adalah salah satu penyebab lama air akuarium cepat kotor. Filter berfungsi menyaring kotoran, menjaga kualitas air, dan menampung bakteri baik yang memproses limbah ikan. Jika filter terlalu kecil, rusak, atau hanya menyaring sihara mekanik tanpa media biologis atau kimia, maka kotoran akan tetap menumpuk di air. Ciri-ciri filter tidak efektif antara lain air tetap keruh atau berbau meskipun sudah ganti air. Kotoran terlihat mengambang atau menumpuk di dasar. Dan terakhir, air akan terlihat seperti berkabut putih. Keempat, jarang ganti air. Jarang mengganti air akuarium adalah salah satu penyebab utama kualitas air memburuk dan cepat kotor. Meskipun ada filter, air tetap perlu diganti secara berkala karena filter tidak bisa menghilangkan semua limbah terlarut, seperti nitrat, fosfat, dan zat organik yang menumpuk dari kotoran ikan dan sisa pakan. Dampak jika air jarang diganti yaitu penumpukan zat beracun seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Pertumbuhan alga berlebihan membuat air kehijauan. Air jadi keruh, berminyak, dan berbau. Ikan terlihat stres, mudah sakit, atau bahkan mati. Kelima, tidak ada tanaman hidup. Akuarium tanpa tanaman hidup lebih rentan mengalami air cepat kotor. Tanaman air berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem akuarium, terutama dalam menyerap zat beracun seperti amonia, nitrit, dan nitrat hasil limbah ikan. Tanpa tanaman, zat-zat ini akan menumpuk dan mempercepat pertumbuhan alga, membuat air menjadi keruh dan tidak sehat. Keenam, ikan mati atau membusuknya tanaman organik. Ikan mati atau tanaman organik yang membusuk memang bisa jadi penyebab lama air akuarium jadi keruh dan bau. Kenapa bisa begitu? Ikan mati dan tanaman membusuk menghasilkan zat organik yang terurai jadi amonia dan senyawa beracun lain. Ini memperburuk kualitas air dan memicu pertumbuhan bakteri serta alga yang membuat air keruh. Selain itu, proses pembusukan bisa menyebarkan bau tidak sedap. Pertama, kontrol pemberian pakan. Kontrol pemberian pakan itu kunci penting supaya air akuarium nggak keruh dan ikan tetap sehat. Kalau kasih makan berlebihan, sisa pakan yang nggak termakan akan membusuk dan bikin air cepat kotor.
Tips kontrol pemberian pakan yang bisa sobat terapkan yaitu berikan pakan secukupnya yang bisa habis dimakan ikan dalam 3-5 menit. Beri pakan lebih sedikit tapi sering, daripada sekaligus banyak. Amati nafsu makan ikan setiap hari untuk sesuaikan jumlah pakan. Kedua, gunakan filter yang sesuai. Menggunakan filter yang sesuai memang sangat penting untuk menjaga kejernihan air akuarium. Filter membantu menghilangkan kotoran, limbah, dan partikel halus yang bikin air jati keruh. Filter yang wajib ada di antaranya. Pertama, filter mekanik. Fungsi filter mekanik yaitu menyaring partikel besar seperti sisa pakan dan kotoran ikan. Contoh media filter mekanik seperti biofoam, kapas putih, atau japmat. Kedua, filter biologis. Menampung bakteri baik yang menguraikan amonia dan nitrit jati zat yang lebih aman yaitu nitrat. Contoh media biologis yang dapat digunakan seperti biobal, bioring, atau juga bisa media premium seperti main rugby. Tips memilih filter yang baik dan tepat dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan kapasitas filter dengan ukuran akuarium. Biasanya luas filter minimal 1/4 kapasitas akuarium atau 3/4 kapasitas kolam utama. Pastikan filter mudah dibersihkan dan perawatannya tidak sulit. Untuk akuarium tanpa tanaman, filter biologis sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika memungkinkan, pilih filter yang menggabungkan kedua jenis penyaringan tersebut agar hasilnya maksimal. Ketiga, rutin ganti air. Rutin ganti air adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga kejernihan dan kesehatan air akuarium. Ganti air membantu menghilangkan zat-zat beracun seperti amonia, nitrit, dan nitrat yang menumpuk dari sisa pakan dan limbah ikan. Tips ganti air yang baik. Ganti air sekitar 30-80% setiap minggu atau minimal setiap 2 minggu sekali. Gunakan air yang sudah diendapkan untuk pengguna air pump, agar klorin dan bahan kimia berbahaya menguap dulu sebelum dimasukkan ke akuarium. Keempat, tambahkan tanaman. Menambahkan tanaman air bisa sangat membantu menjaga kejernihan dan keseimbangan ekosistem akuarium. Manfaat tanaman air yaitu dapat menyerap nutrisi berlebih seperti nitrat dan fosfat yang berasal dari limbah ikan dan sisa pakan, sehingga mengurangi risiko air keruh dan ledakan alga. Menghasilkan oksigen yang penting untuk kesehatan ikan dan bakteri baik di filter biologis. Membantu mengikat partikel halus di air sehingga air lebih jernih. Contoh tanaman air yang dapat digunakan antara lain anubias dan sirih gading. Kelima, pantau kualitas air. Pantau kualitas air secara rutin supaya kamu bisa deteksi masalah sebelum air jati keruh atau ikan sakit. Parameter utama yang perlu dipantau diantaranya yaitu pH air. Idealnya berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Kemudian suhu air juga harus sesuai kebutuhan ikan. Lebih baik berkisaran di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Nah, jika parameter tidak ideal, sobat dapat lakukan tindakan perbaikan seperti ganti air, kurangi pakan, atau perbaiki filtrasi. Jadi itulah penyebab air akuarium sobat susah bening, dan jika sudah tahu penyebabnya, langsung saja lakukan tindakannya. Jika sobat ada pengalaman lain, bisa tinggalkan di kolom komentar.